Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, PKU GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Dewan PKU membaca Alkitab bersama. Pada malam ini Selasa 1 April 2025. Perkenalkan, nama saya James Dean, anggota PKU GPB Immanuel DKI Jakarta. Selamat mengikuti. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa untuk bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di surga yang kami kenal anak-Mu Yesus Kristus, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing kami agar kami memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab malam ini dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 19 hingga 20 yang menyatakan, apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian pembacaan Alkitab. Terpuji Kristus, Hosiana. Renungan malam hari ini dari Sabda Bina Umat dengan judul Melindungi Kehidupan. Nas pokok ayat 19. Apabila engkau lama mengepung suatu kota dengan memerangi untuk merebutnya, tidak boleh engkau merusak pohon-pohonnya. Sering kita mendengar orang mengucapkan kalimat seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kebesaran dan kemajuan suatu bangsa dapat dinilai dari cara bangsa itu memperlakukan hewan. Ada kebenaran dalam gagasan ini, namun bukan hanya terbatas pada hewan, tetapi juga tumbuhan. Ayat yang menjadi bacaan kita malam ini masih tentang hukum perang Israel.
Ketiga, mengepung suatu kota. Israel tidak boleh merusak pohon-pohon. Buah pohon boleh dimakan, tetapi jangan mengganggu bagian lain dari pohon itu. Jika membutuhkan batang dan ranting untuk membuat pagar pengepungan kota, hanya boleh memilih pohon yang tidak menghasilkan makanan. Hukum tentang tumbuhan ini menggemakan perintah Allah di Taman Eden. Allah memberi kuasa pada manusia untuk memanfaatkan tanaman dan tumbuhan yang ada dalam rangka mengelola kehidupan manusia dan segala makhluk di taman itu. Dalam kekuasaan atas tanaman dan hewan yang diberikan Allah, bagi manusia terdapat tanggung jawab untuk memelihara dan melindungi makhluk ciptaan tersebut. Dalam anugerah selalu ada tanggung jawab. Dalam setiap hak selalu ada kewajiban. Kalau menerima berkat, ada tanggung jawab untuk menjadi berkat. Menikmati hak tanpa melakukan kewajiban adalah tindakan yang merusak. Menggunakan kekuasaan tanpa menjaga dan memelihara apa yang harus dilindungi dan dirawat akan berujung pada malapetaka. Kebebasan tanpa batas hanya akan bermuara pada kerusakan hidup baik diri maupun makhluk dan lingkungan sekitar. Bergerak maju dengan menginjak kehidupan makhluk ciptaan lain akan mengakibatkan kehancuran hidup bersama. Menerima rahmat Allah berarti bersedia juga mewujudkan tanggung jawab yang ada di dalam rahmat tersebut. Marilah merawat, melindungi, menjaga serta menyejahterakan kehidupan semua makhluk ciptaannya dengan ketulusan dan kerendahan hati. Demikian pembacaan Alkitab dan renungan dari Sabda Bina Umat malam ini. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, dan PKLU malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas pernyataan-Mu sepanjang membaca Alkitab bersama Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan merenungkan firman Tuhan. Semoga firman yang kami dengar bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Oma, Opa di mana berada. Tuhan selalu lindungi dan berkati di mana mereka berada. Bila kami akan
istirahat sepanjang malam ini, kiranya Tuhan selalu lindungi sampai bangun pagi dengan nafas kehidupan yang Engkau beri, dan kami bisa beraktivitas. Inilah doa kami yang belum sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, opa, omah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.